Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3977-3979. Api di tubuh naga api menyala dengan ganas, dan ia membuka mulutnya yang berdarah dan menghampiri Dev lagi. Dengan tangan kosong, Dev diam-diam melihat ke arah naga api yang sedang menyerang. Sampai naga api tiba di hadapannya, Dev tidak berniat menghindar atau melawan. Hal ini membuat Penatua Yu dan Caspar sedikit bingung. "Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan?" Caspar berteriak keras. Tapi saat ini, naga api telah menelan Dev dalam satu tegukan dan segera terbungkus api. Tepat ketika Caspar gugup dan siap membantu Dev, dia dihentikan oleh Penatua Yu. "Jangan khawatir, nyala api ini mungkin tidak menyakitinya." Penatua Yu akhirnya mengerti bahwa Dev melakukannya dengan sengaja. Memikirkan tentang bagaimana Silas menggunakan teratai iblis hitam kemarin, tetapi pada akhirnya nyala api itu bahkan tidak melukai Dev sama sekali. Dan sekarang api pamungkas Lydia seharusnya tidak mampu melukai Dev. Meskipun Penatua Yu lebih bingung tentang metode apa yang digunakan Dev untuk menghindari rasa takut terhadap api, Dev pastinya penuh percaya diri jika dia berani berdiri diam. Melihat Dev ditelan naga api, Lydia mencibir. "Kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, tetapi kamu berani memintaku untuk bertaruh." Lydia tersenyum dingin, memandang ke arah Penatua Yu dan berkata, "Penatua Yu, saya sudah menang." "Nona, hasilnya belum ditentukan, masih terlalu dini bagi Anda untuk mengatakan ini sekarang," kata Penatua Yu. "Penatua Yu, muridmu telah ditelan oleh api pamungkasku. Beraninya kamu mengatakan bahwa hasilnya tidak pasti. Jika kamu tidak menyelamatkannya, muridmu akan terbakar menjadi abu. Penatua Yu, bagaimana Anda masih berani mengatakan bahwa hasilnya tidak pasti dan tidak repot-repot menyelamatkan orang sama sekali? Terbakar menjadi abu. Apakah aku begitu mudah terbakar menjadi abu?" Pada saat ini, suara Dev keluar dari kobaran api. Segera setelah itu, api di sekitar Dev dengan cepat padam, dan naga api itu juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dev berdiri dengan tenang di depan Lydia. Tidak ada bekas luka bakar di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Lydia sedikit bingung saat dia melihat naga apinya menghilang dan Dev tidak terluka sama sekali. "Kenapa tidak mungkin? Api pamungkasmu terlalu lemah dan tidak bisa melukaiku sama sekali. Sekarang aku akan melawan, kamu harus berhati-hati." Setelah Dev selesai berbicara, nyala api menari-nari di telapak tangannya. Melihat api pamungkas di telapak tangan Dev, semua orang memandangnya dengan tidak percaya, karena mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari api pamungkas Dev. Api merah itu memancarkan suhu yang mengejutkan. Meski hanya ada bola api kecil, suhu di sekitarnya akan meningkat seketika. Bahkan udara mengeluarkan suara mendesis saat bersentuhan dengan api. Dev hanya melambaikan tangannya, dan api berkobar di sekitar Lydia. Lydia berteriak, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. "Berhenti, jangan sakiti wanita tertua." Setelah melihat ini, Penatua Yu buru-buru berkata kepada Dev. "Jangan khawatir, dia tidak akan terluka." Dev tersenyum, lalu menatap Lydia dan berkata, "Apakah kamu mengaku kalah? Jika tidak, aku akan membiarkan api membakar pakaianmu dan membuatmu telanjang yang bisa dilihat semua orang." Lydia sangat marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dev. Ketika Caspar di samping mendengar kata-kata Dev, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berbisik, "Adik laki-laki, cepat bakar pakaian kakak perempuan." Jika dia bisa melihat Lydia tanpa busana, Caspar mungkin akan bersedia mati. Meskipun Caspar berbicara dengan suara yang sangat pelan, Penatua Yu masih mendengarnya, jadi dia menatap tajam ke arah Caspar sehingga dia sangat takut sehingga Caspar tidak berani berbicara lagi. "Aku kalah, aku mengaku kalah," kata Lydia tak berdaya. Dia juga tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Dev. Bahkan apa pamungkasnya bukanlah tandingan Dev. Melihat Lydia mengaku kalah, Dev menarik api pamungkas dan berjalan menuju Lydia. Tapi ketika dia tiba di depan Lydia, mata Lydia tiba-tiba bersinar dengan ganas, dan dia menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Gadis ini tiba-tiba menyerang Dev. Dev tertegun dan langsung menjadi marah, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih pergelangan tangan Lydia, lalu mengendalikan Lydia dengan backhandnya. Bang bang bang. Dev langsung memompa ke arah tonjolan di tubuh Lydia. Tamparan demi tamparan dengan sangat keras. "Ah, lepaskan aku, lepaskan aku."
Lydia dikendalikan oleh Dev dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia tidak menyangka Dev akan mengenai area sensitifnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membela diri sama sekali. Caspar dan Penatuayu sama-sama tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Dev akan berani menyerang tempat terlarang Lydia. Orang cabul besar, lepaskan aku akan membunuhmu. Lydia merasa malu dan kesal, dan berteriak pada Dev. Dev tidak peduli, dia hanya memukulinya. Aku ingin memberimu pelajaran. Kamu harus patuh. Karena kamu sudah kalah, kamu masih berani melakukan serangan diam-diam. Jika kamu tidak berada di Sekte Api Ungu, kamu pasti sudah lama mati. Dev juga marah dan tidak mau berhenti sama sekali. Caspar dan Penatuayu terkejut dan cemas. Adik laki-laki, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Caspar memandang Dev dengan iri dan berkata. Meski begitu, Caspar berharap dia bisa melangkah maju dan menamparkan wajah Lydia. Itu adalah serangan diam-diam. Ini memang tidak etis. Berhenti, cepat berhenti. Penatuayu juga berteriak, tetapi Dev tidak mendengarkan sama sekali. Pada akhirnya, Lydia tidak tahan lagi, menangis, dan mulai mengakui kesalahannya. Aku salah. Aku menyerah. Berhenti memukul. Teriak Lydia. Mendengar Lydia mengatakan ini, Dev melepaskan tangannya, tetapi wajah Lydia penuh dengan keluhan, dan dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Anda harus tahu bahwa dia adalah wanita tertua dari Sekte Api Ungu, semua orang menghormatinya, dan murid-murid Sekte bahkan gemetar hanya dengan melihatnya. Lydia selalu berperilaku seperti dewi yang dingin, tetapi sekarang, dia ditangkap dan dipukuli. Dia dipukuli di depan orang lain. Kesenjangan psikologis ini membuat Lydia merasa dirugikan. Namun, meski merasa sedih, Lydia sebenarnya memiliki emosi yang aneh terhadap Dev. Seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi dapat menahan dan mengalahkan seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Dan api pamungkasnya sangat kuat, terutama karena Dev tidak menjilat dirinya sendiri sama sekali, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kecantikannya sama sekali. Anda harus tahu bahwa di antara murid-murid batin itu, setiap dari mereka akan menjilat bibir mereka ketika melihatnya, berlutut dan menjilat bibir mereka sendiri. Tapi Dev tidak menjilat, yang membuat Lydia merasa Dev berbeda dari yang lain. Jadi semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak perasaan berbeda yang dirasakan Lydia terhadap Dev. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Jika Cheng Ping melakukan ini, saya pasti akan menghukumnya ketika dia kembali. Penatuayu buru-buru berjalan menuju Lydia dan berkata. Lydia melirik ke arah Penatuayu dan berkata, siapa yang memintamu untuk menghukumnya? Kami sedang bertarung. Kami pasti akan terluka. Tidak perlu menghukumnya. Penatuayu tercengang, bahkan dia memaafkan Dev. Apa yang terjadi? Wanita sangat sulit untuk dipahami. Setelah Lydia selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, aku kalah. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja secara langsung. Aku ingin cara untuk menggabungkan api. Kata Dev langsung. Baru saja, Dev berkata dia ingin Lydia telanjang dan menari, itu hanya untuk menakutinya. Dev tidak akan terlalu membosankan. Dia datang ke Sekte Api Ungu untuk mencari metode fusi dengan api pamungkas. Jika Lydia memahami hal ini, maka tidak perlu bertemu dengan pemimpin sekte lama yang gila itu. Bagaimana cara menggabungkan api pamungkas? Lydia tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu ingin mempersulitku? Bagaimana saya tahu cara menggabungkan api pamungkas? Dua api pamungkas yang baru saja kukeluarkan sebenarnya mereka terpisah satu sama lain. Jika aku tahu cara menggabungkan api pamungkas, aku mungkin bisa mengalahkanmu. Dev tahu bahwa Lydia mengatakan yang sebenarnya. Dua api pamungkas Lydia juga baru dikeluarkan sebenarnya dipisahkan, dan itu hanya mengandalkan rotasi cepat, yang sepertinya tampak menyatu. Lupakan saja jika kamu tidak mengerti. Melihat Lydia tidak mengerti sama sekali, Dev hanya bisa menunggu kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama. Apakah kamu tidak punya permintaan lain? Lydia bertanya ketika dia melihat Dev tampak kecewa. Anda tahu, Lydia adalah kecantikan yang langka. Sekarang ketika Dev diminta untuk membuat persyaratan, Dev hanya menyebutkan tentang penggabungan api, dan sepertinya tidak menyebutkan hal lain sama sekali. Mungkinkah Lydia kurang menawan? Tidak, apalagi yang bisa aku minta? Dev menggelengkan kepalanya. Ketika Lydia melihat ini, dia terlihat sedikit tidak senang. Jika Dev mengintip kecantikannya dan menuntut tubuhnya, Lydia tidak akan marah, tetapi akan senang karena dia menarik. Tapi sekarang Dev tidak menyebutkannya sama sekali,
yang membuat Lydia mulai bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan pesonanya. Kasper di samping sangat cemas saat melihat Dev tidak meminta apapun lagi. Jika itu dia akan membiarkan Lydia melepas pakaiannya dan melihat-lihat. Nona, aku datang menemuimu kali ini, sebenarnya ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Melihat ini, Penatuayu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Penatuayu, apakah terjadi sesuatu lagi? Lydia bertanya. Penatuayu mengangguk, Penatuahu dipenjara karena menentang Yarden. Dia dihukum penjara selama 30 tahun. Apa? 30 tahun? Lydia terkejut, Yarden ini keterlaluan. Dia hanya seorang pengganti Master Sekte, tapi dia sangat lancang. Juga, Digan telah kembali. Nona, harap berhati-hati. Lydia mengerutkan kening, orang ini berani kembali. Saya pasti akan membunuhnya ketika saya melihatnya. Nona, Anda harus bersabar, jika tidak, Sekte Api Ungu kita tidak akan memiliki harapan. Wanita tertua perlu mempercepat kultivasi. Saat Anda menerobos ke alam Mahayana, kita dapat meminta Penatua Cui untuk membuka gunung berapi suci dan mendapatkan token api suci. Kemudian wanita tertua dapat mengklaim sebagai pemimpin sekte ini. Yarden selalu ingin membuka gunung berapi suci. Dia telah berbicara dengan Penatua Cui beberapa kali, tetapi Penatua Cui tidak pernah setuju. Sekarang pemimpin sekte lama sakit dan durasi kesadarannya tidak jelas, bagaimana bisa Penatua Cui membuka gunung berapi suci? Hanya resolusi dari semua tetua yang dapat mensahkan. Tetapi jangan khawatir, Nona tertua, kami tidak akan setuju untuk membuka gunung berapi suci sampai Anda mencapai alam Mahayana. Kata Penatua Yu setelah Lydia. Penatua Yu, terima kasih atas kerja keras Anda, terutama Penatua Hu. Anda harus memikirkan cara untuk melihat apakah Anda dapat menyelamatkannya. Jika dia benar-benar dipenjara selama 30 tahun, Penatua Hu sama sekali tidak berguna. Lydia berkata dengan raut wajahnya yang cemas. Hayah, kita bisa coba yang terbaik, tapi itu pasti sulit. Penatua Yu menghela nafas, dan kemudian bertanya, Nona, apakah kamu bertemu dengan pemimpin sekte lama baru-baru ini? Apakah kondisinya menjadi lebih baik? Yarden mengirim orang untuk menjaganya dengan sangat ketat. Saya hanya bisa pergi menemui ayah saya pada waktu yang ditentukan, tetapi setiap kali saya datang, ayah saya selalu dalam keadaan gila. Setelah mendengar ini, Penatua Yu terdiam, karena ini juga terjadi ketika dia pergi menemui pemimpin sekte lama. Dia bahkan curiga bahwa Yarden sengaja meminta mereka untuk bertemu ketika pemimpin sekte lama itu sakit. Nona, tolong jaga dirimu. Selama Yarden tidak mendapatkan token api suci, kita akan punya solusinya. Lydia mengangguk dengan berat, sekarang mereka hanya bisa mengandalkan token api suci. Penatua Yu hendak membawa Dev dan yang lainnya pergi, tetapi Lydia berteriak kepada Dev, adik laki-laki, tunggu sebentar. Karena saya kalah, saya harus menunjukkan sesuatu. Dev tetap di belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang akan ditunjukkan Lydia. Kasper juga terlihat iri, tapi ditarik oleh Penatua Yu. Kakak senior, apa yang ingin kamu tunjukkan? Jika kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri, lupakan saja. Aku bukan tipe orang yang memanfaatkan bahaya orang lain. Dev bertanya pada Lydia setelah Penatua Yu dan Kasper pergi. Bersambung.